yang telah kami sediakan. Kami persilakan. Silakan untuk menempati tempat duduk. Kami persilakan. Selamat datang kami ucapkan kepada Bupati Pendidik menempati tempat duduk yang telah disediakan. Bupati Pendidik Datuk Seri Setia Amanah Bapak Haji Bisamam. Marilah kita bersama bermohon keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Rahman, pada sore hari ini kami hadir menyelenggarakan acara peletakan batu pertama Pondok Pesantren As-Salam ke Penghuluan Rantau Bais. Dengan mohon ridho dan izinmu, berkahilah semua langkah dan perbuatan kami, dan jadikanlah ini semua menjadi ibadah dan bermanfaat bagi kehidupan kami. Ya Allah ya Wahid, Engkau yang Maha Satu dan Maha Mempersatukan. Kami mohon, perkuatkanlah persatuan di antara kami. Jangan Engkau biarkan ada perpecahan di antara kami. Kami ingin kuat dalam persatuan agar lebih bermanfaat untuk agama, negeri dan bangsa kami. Ya Allah ya Ghafur, Engkau Maha Pengampun atas segala dosa. Ampunilah dosa-dosa kami, dosa-dosa kedua orang tua kami, dosa para pemimpin kami, dosa para pejuangmu dan dosa para pendahulu kami. Tempatkanlah mereka semua ini dalam lindungan rahmat dan ampuni. Ya Allah ya Mujib, Engkau yang Maha mengabulkan doa, perkenankanlah doa dan pinta kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada sore hari ini kita diberikan kesehatan, kesempatan bisa hadir dalam acara peletakan batu pertama Pondok Pesantren Modern di Rantau Bais, Kecamatan Tanah Putih. Dan tak lupa pula kita sampaikan salawat beriring salam kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad.
Yang sama-sama kita hormati Pak Bupati Rokan Hilir. Semoga Pak Bupati sehat selalu. Dan mudah-mudahan apa yang menjadi cita-cita diberikan kelancaran dan keberkahan, sehingga niat baiknya memudahkan untuk memajukan dan juga mensejahterakan Rokan Hilir. Amin. Dan yang sama-sama kita hormati Pak Sekda, juga yang sama-sama kita hormati dari Kepala Kanwil Kemenak Rokan Hilir. Dan yang sama-sama kita hormati hadir Kepala OPD juga beserta istri kami lihat di sini, dan yang sama-sama kita hormati Pak Camat Tanah Putih juga beserta penghulu ataupun lurah sekecamatan Tanah Putih, dan yang sama-sama kita hormati hadir juga Sekretaris PGRI, dan yang sama-sama kita hormati juga PLH hadir sini, PLH penghulu Rantau Bais, juga ada Direktur SPRH nih, saya lihat ya. Dan sama-sama kita hormati nenek mama kita, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan semua hadirin hamba Allah yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih dari Babin Kamtibmas hadir juga. Ini juga dari tokoh-tokoh mudanya ya. Semoga kompak terus, semangat terus. Jadi semangat gensinya itu harus bukan kaum rebahan tapi kaum produktif. Pak Bupati, Bapak Ibu hadirin sekalian, pada sore hari ini kita hadir dalam acara peletakan batu pertama pesantren modern. Jadi Pak Bupati sebelum beliau menjadi bupati memang kami lihat sangat antusias untuk di bidang agama. Seperti kita duduk di sini melihat lingkungannya luar biasa, ada masjid di mana masjid ini lengkap dengan setiap sore baik pemuda-pemudi masyarakat menggunakan buat olahraga. Ada kegiatan-kegiatan besar, termasuk juga lingkungan yang sangat aman dan nyaman, dan ini juga tempat yang sangat baik dan tidak jauh dari awal masuk Rokan Hilir. Jadi ini adalah gerbangnya Rokan Hilir. Jadi kita melihat ini adalah pemikiran jauh dari seorang Pak Bupati, di mana melihat pendidikan itu bukan sesuatu yang harus berhenti. Pondok pesantren merupakan pondok untuk bisa meningkatkan keimanan dan juga kemampuan daripada masyarakat, terutama anak-anak mudanya. Jadi Pak Bupati, Bapak Ibu hadirin sekalian, mengingat kejadian yang di Kabupaten Ngada di NTT, pasti semua tahu bunuh dirinya seorang anak SD berumur 10 tahun akibat daripada mudahnya ataupun kurang menyayangi dirinya, cepatnya membuat keputusan mengakhiri hidup hanya karena alasan sederhana tidak memiliki uang untuk membeli namanya alat tulis. Nah, ini tentu menjadi hal gambaran ataupun tamparan keras buat kita bahwa komponen masyarakat itu harus dihidupkan. Kita yang di sini berpikir, kita yang di sini memiliki wewenang harus melihat ini adalah suatu penilaian, bukan harus terjadi di provinsi kita, tapi ini kita melihat bagaimana perkembangan anak-anak sekarang. Nah, inilah Bapak Ibu, semoga niat baik Pak Bupati ini dengan adanya pesantren modern di Rantau Bais ini, di mana ini merupakan gerbangnya Rokan Hilir, tidak jauh dari tol ya, tidak jauh dari tol dan berdekatan dengan Dumai juga awal masuknya Bengkalis. Ini menjadikan peluang besar untuk se-Provinsi Riau ataupun dekat dari provinsi yang terdekat adalah Sumatera Utara untuk bisa bergabung ke depan, insya Allah. Dan kita lihat juga gedung-gedung sangat mumpuni, dan kehadiran saya juga sebagai anggota DPR RI mudah-mudahan banyak bisa memberi bantuan ataupun manfaat di sini. Nah, nanti Pak Bupati, ini kalau seandainya sudah nanti diurus izin dari pesantren ini, maka nanti akan membuka kesempatan kita membuat balai latihan kerja. Nah, balai latihan kerja ini bisa digunakan oleh anak-anak pesantren dan umum. Dan ini dananya memakan biaya sekitar 1 miliar termasuk tempat dan alat-alatnya. Nah, ini juga tentu
dengan hadir saya di Komisi 10 bidang pendidikan juga akan memberi kemudahan untuk yang namanya beasiswa. Karena ke depan niat Pak Bupati adalah SMP dan SMA. Nah, ini mudah-mudahan juga menjadi peluang dan ini memudahkan anak-anak bisa mengenyam pendidikan yang lebih baik. Dan banyak lagi nanti program-program lainnya karena kami bekerja sama juga bermitra Pak Bupati dengan BRIN, Badan Riset Inovasi Nasional, itu akan banyak pelatihan-pelatihan. Nah, ini juga kita bagaimana melihat narkoba yang luar biasa. Jadi kita harus menyibukkan dan memberi kemampuan tambahan untuk masyarakat dan juga untuk anak-anak santri nanti. Insya Allah dengan atas izin Allah, dukungan masyarakat sesuai doa dari Pak Ustadz tadi, kekompakan nomor 1 untuk memudahkan kita dalam menjalankan niat baik kita. Terima kasih banyak. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini beda dengan anaknya. Anaknya tak pakai pantun, bapak pakai pantun. Padi ditanam di tengah sawah. Sawah menguning, sangatlah indah. Kita berkumpul di desa Rantau Bais, negeri bertuah. Semoga acara ini membawa berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Marilah kita memanjat puji syukur kita kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua yang hadir ini. Kita dapat hadir bersama-sama dalam acara peletakan batu pertama pesantren dan Yayasan As-Salam di Rantau Bais, Kabupaten Bokan Hilir. Jadi peletakan batu pertama nih, kalau gendongnya sudah dimulai Pak, cuman lagi sekarang itu peletakan batu pertama asramanya, asrama untuk santrinya. Selawat diiring salam kita persembahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga semua kita yang hadir ini mendapat syafaat dari beliau di alam akhir nanti. Yang terhormat, yang kami hormati Pak Sekda, terima kasih thank you Pak Sekda telah hadir pada sore ini. yang terhormat ketua DPR dulu ya, tapi tak boleh ke anaknya. Yang terhormat para staf ahli, asisten dan kepala OPD di lingkungan pemerintahan Kabupaten Bokan Hilir yang berkesempatan hadir. Yang terhormat Kepala Kantor Kementerian Agama Rukan Hilir, terima kasih banyak atas berkenannya Pak Adi. Yang terhormat Ninik Mama dan 7. Kami punya Ninik Mama yang 7 Pak, 7 pula ujungnya lah ya. Jadi Ninik Mama itu 7 orang Pak. Jadi kami tambah gelarnya, bukan Ninik Mama, Ninik Mama yang 7. Yang terhormat Camat Tanah Putih, yang terhormat Lurah dan Datuk Penghulu Kecamatan Tanah Putih, yang terhormat Karang Taruna. Wah, Iko baju seragam hitam Pak. Iko pokoknya menyatu dia sesuai dengan doa Pak Ustaz. Yang terhormat alim ulama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, pemuda serta bapak-bapak ibu-ibu yang berbahagia, lebih khusus Pak SPH 1 bukan apa ya iya yang terhormat Datuk Bulu, yang terhormat Ketua Grip ya, spesial Pak.
Bapak Ibu yang saya hormati, atas nama pemerintah Kabupaten Rokan Hilir, saya menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh pengurus pesantren dan Yayasan As-Salam, tokoh masyarakat serta semua pihak yang telah berinisiatif dan berperan aktif dalam mewujudkan pembangunan pesantren ini. Ini merupakan langkah mulai dan sangat strategis dalam upaya pembangunan sumber daya manusia yang beriman, berilmu, dan berakhlakul karimah. Pesantren memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk karakter generasi muda, tidak hanya mencetak insan yang cerdas secara intelektual, tetapi juga kuat secara spiritual dan bermoral. Oleh karena itu, keberadaan pesantren As-Salam Rantau Bais diharapkan dapat menjadi pusat pendidikan Islam, pembinaan akhlak, serta benteng moral bagi generasi penerus bangsa. Bapak Ibu yang saya hormati, pembangunan pesantren ini juga sejalan dengan visi pemerintah Kabupaten Rokan Hilir dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan kehidupan keagamaan masyarakat. Pemerintah daerah tentunya mendukung setiap upaya positif yang bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa, memperkuat nilai-nilai keislaman, serta membangun masyarakat yang religius dan berdaya saing. Saya berharap pembangunan pesantren As-Salam dan Yayasan As-Salam ini dapat berjalan dengan lancar, tepat waktu, dan mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kedepannya pesantren ini mampu melahirkan generasi yang tidak hanya unggul dalam ilmu pengetahuan, tetapi juga memiliki akhlak yang mulia, cinta agama, bangsa, dan daerahnya. Akhir kata, marilah kita bersama-sama berdoa, semoga Allah segala niat baik, ikhtiar dan pengorbanan yang telah dilakukan dalam pembangunan pesantren ini dicatat oleh Allah SWT sebagai amal jariah yang pahalanya terus mengalir hingga akhir zaman. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini juga kami mengucapkan ribuan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman saya Bapak Johannes Sitorus atas keikhlasannya dan bantuannya di dalam turut serta membangun pesantren As-Salam ini. Ini Pak, kami memang sudah beberapa tahun sebelumnya kami sudah merencanakan berkeinginan untuk mendirikan pesantren. Tapi namanya cita-cita besar ini yang memakan waktu. Jadi dalam proses, kebetulan adalah sahabat saya, orang kita Chinese, di Pekanbaru tinggalnya, ikut juga membantu. Jadi pada sore ini nantinya peletakan batu pertama itu adalah untuk asrama santri nantinya. Jadi ya sama-sama saya bermohon apa saya lupa Pak Mamin ya mohon maaf Pak, saya tidak menyebutkan namanya tadi. Mohon maaf, mungkin juga tidak ada yang tidak tersebutkan namanya, saya mohon dimaklumkan ya Pak. Jadi itulah artinya dinamika dan pengalaman sebelumnya ini pesantren yang kami inginkan untuk mendirikan pesantren ini. Jadi luas kurang lebih 4 hektar semua yang berdiri sekarang untuk pesantren santrinya, dan batu pertama nanti akan peletakan batu pertama sebentar lagi akan kita laksanakan. Dan untuk ini belum cukup lagi Pak, baru untuk santrinya belum lagi ada asramanya lagi untuk
Kalau laki-laki itu apa tuh Pak? Tuh. Hah? Asrama Putra. Nah itu belum lagi, dan untuk SMA-nya belum lagi. Masih banyak lagi sebetulnya Pak. Tapi itu kalau ada yang nak mau nyumbang, mana tahu gitu ini nah kok itu kami menerima kalau ada. Alhamdulillah sangat yang berharap juga lah. Tanah kurang lebih sekitar 4 hektar lebih sedikit. Nah itu dari tanah yang di seberang sana itu tanah pesantren. Jadi di situ nanti untuk perwiraannya dan termasuk pesantren untuk asramanya, dan mungkin ada gedung-gedung yang lain lagi. Masih banyak sebetulnya. Itulah sebetulnya keadaan situasi pesantren ini. Kalau masjid kebetulan sudah ada. Jadi itulah saya berharap, bermohon semoga kita yang mendoakan semoga pesantren ini bisa mulus jalan, artinya bisa siap kepada waktu yang diinginkan. Itulah yang biasa saya sampaikan, dan ada juga lagi pantun Pak yang terakhir. Izinkan saya menyampaikan 2 bait pantun Pak ya. Pergi ke hulu mencari rotan, rotan dianyam menjadi tikar. Terima kasih atas kehadiran hadirin sekalian. Semoga kebersamaan ini membawa keberkahan. Batu diletak awal cerita, doa terucap penuh harapan. Pesantren As-Salam menjadi cahaya menerangi umat hingga akhir zaman. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Mungkin di sana sini dapat kelemahan kekurangannya atau kesalahannya, saya berharap untuk dimaafkan. Wabillahi wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara dilanjutkan dengan peletakan batu. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, peletakan batu pertama pembangunan pesantren As-Salam dan Yayasan As-Salam di Rantauwais secara resmi saya nyatakan dimulai. Pak Pohan, foto sama ayo Pak Caman. Oh, tak boleh dah yang tengah ini ada sana Pak. Oke Pak, satu lagi Pak, izin 1, 2, 3. Sekali lagi izin 1, 2, 3. Tangannya Pak jempol, izin 1, 2, 3. Sekali lagi Pak, izin sekali 1, 2, 3. Oke, siap. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wa la hawla wa la quwwata illa billah.
sekali berapa La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. yang penting doanya. Harus juga Pak. Bagus sekali gerobak. Sendiri ya. Ada proyek. Gerak-geraknya sekolah oh. Banyak. Oh ya. Ini awak, ini awak. Salah satu ni awak. Direksi. Banyak ya. Beda dong. Aman tu. Diru. Itu baru misalnya. Bono ngapik tu. Diru. Oh, dia agak banyak nanti. Yakin tak ada. Pengasuh kompet. Panjang. Bismillahirrahmanirrahim ya Allah, mudahkan dan lancarkan segala urusan. Buat yayasan. Sudah. Foto bersama apa lego? Foto bersama. Aktif dulu le. Awak pakai saya pakai Di sini Bapak Ibu 1, 2, 3 tangan sebelah, tangan dikit. Oke lagi, sekali lagi jempolnya 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Oke. Ya. Bapak-bapak OPD beserta istri kami persilakan. Kami jemput sekali lagi kepala OPD